sudah 3 hari berturut-turut BBCA mengalami kenaikan, dan tentunya secara fundamental tidak perlu dibahas panjang lebar dulu untuk sekarang, karena secara fundamental BBCA masih sangat baik. Nah, kita pantau dulu pergerakan hari ini dari order book. Sobat investor, bisa Anda lihat di sini bahwa 3 hari ya mengalami kenaikan setelah sempat turun mencapai harga 4.850 pada tanggal 8 Juni. Kemudian dia mulai naik 6,19%. Hari kedua dia naik 9,71%, dan hari ini dia naik 3,10% dan sudah tutup di harga 5.825. Ini kenaikan yang sangat-sangat fantastis untuk saham sekelas BBCA. Kita lihat dari sini untuk hari ini ya, bisa sobat investor lihat untuk hari ini perdagangan di 11 Juni 2026 dia sudah net buy. Biasanya untuk BCA ini selalu net sell ya. Tetapi sekarang dia sudah net buy 387 miliar dengan rinciannya di sini yang beli 2,6 triliun, sedangkan yang jual untuk asing ini 1,68 triliun. Coba kita pantau di 2 hari sebelumnya. Kita tanggal 9 yang dia kenaikan itu 6% lebih, justru dia net sell ada di 468 miliar. Dan untuk tanggal 10 kemarin yang kenaikannya 9,7% itu dia memang masih net sell, tapi net sell-nya tinggal 36 miliar. Dan terakhir di hari ini kita sudah lihat dia sudah net buy. Jadi teratur ya, dari besar dia net sell-nya saat dia naik, kemudian dia makin kecil, dan akhirnya di hari ketiga ini dengan kenaikan 3,10% justru dia sudah net buy untuk asing. Artinya dana dari asing itu sudah mulai masuk di BBCA. Mulai hari ini tercatat sudah 387,96 miliar. Ini satu hal yang sangat bagus ya. Kalau kita cek dari broker yang masuk hari ini, RX ya, top buy-nya RX dan juga ZP. Coba kita cek untuk RX ini dalam berapa hari ini ya. Kita cek di sini RX. Ternyata memang 3 hari ini dia net buy terus ya. Pertama 173 miliar, hari kedua 360 miliar, dan hari ketiga 345 miliar. Jadi untuk yang jadi top buy ini bukan baru, tapi sudah 3 hari ya dia top jadi net buy terus ya, net buy terus. Sempat memang hari sebelumnya dia net sell, tetapi ini tercover di sini ya, cukup besar. Bahkan di sini untuk selama bulan Mei untuk brokernya ini terpantau net buy. Selama bulan Juni ya, net buy-nya tidak tanggung-tanggung 599 miliar hanya untuk broker RX. Jadi RX ini yang menjadi top buy hari ini ya, dia memang ternyata sudah akumulasi besar ya. Dan kalau kita lihat di saham-saham yang lain, memang RX ini banyak buang saham-saham yang kemarin ya ada yang di downgrade dan bahkan ada yang di delete untuk dari MSCI. Oke, sobat investor. Nah, kita lihat lagi di sini ya. BCA sekarang sudah ada di harga yang cukup bagus. Ya, penurunan selama 1, 2, 3, 4 hari ditutup sudah dalam 3 hari ini. BCA sudah naik berapa persen ya? Kita cek sejak terendahnya di sini 4.800-an ya. Ya, dia sudah hampir 20%, bahkan sempat menyentuh 20% ya, ketika tadi dia sempat ada di 5.900 ya, 5.875. Sudah sempat menyentuh 20% hanya dalam 3 hari. Wah, ini suatu kenaikan yang sangat-sangat fantastis untuk BCA, dan harapannya ini bisa lebih
menjadi momen yang cukup bagus. Jangan hanya menjadi jangan sampai kejadiannya justru sama seperti ini ya, karena di sini juga sempat naik. Kalau kita lihat ya, kurang lebih di sini juga sudah sempat naik 23% ya, di 29 Januari kemarin sempat rebound 23%, dan kemudian dia turun lagi, lanjut turun. Ya, berharap saja dia sudah tidak jadi seperti 29 Januari ini untuk hari ini, karena memang transaksi dari BCA terpantau menarik. Setelah hari pertama masih net sell, hari kedua net sell tapi sudah sangat kecil, dan hari ketiga dia sudah net buy, dan net buy-nya juga cukup besar. Dan tadi kita sudah lihat untuk top buyer hari ini RX, ternyata dia dalam 1 bulan ini aja, dalam bulan Juni ini sudah akumulasi itu hampir kisaran 600-an miliar ya sobat investor, 599 lebih, jadi udah kisaran 600 miliar ya. Kita tunggu ya BCA di sini, apakah memang dia akan lanjut untuk kenaikannya atau tidak ya, tentu tinggal kita pantau saja. Oke ya sobat investor, happy cuan untuk Anda yang sudah membeli BCA kemarin yang sempat turun di bawah ini 4 ribuan ya. Kapan lagi BCA sentuh 4 ribuan ini kita tidak tahu. Mungkin ini hanya akan jadi kenangan atau seperti apa ya, kita lihat saja. Oke, tentunya happy cuan buat Anda yang sudah membeli BCA di harga yang menarik ini. Oke, sobat investor, kali ini kita bahas saham BBNI ya, saham dari Big Four Banks yang sering kali mungkin dianggap sering dilupakan, karena kalau kita lihat ya dari pemegang saham untuk BRI dan BBCA itu sudah mencapai 700-an ribu lebih untuk pemegang sahamnya dari data yang terakhir. Sedangkan untuk BBNI ini bisa sobat investor lihat, justru malah dia mengalami penurunan di data terakhir bulan Mei, hanya di 193.300-an untuk pemegang sahamnya. Seringkali dianggap terbelakang ya untuk BBNI ini, tapi kita lihat untuk kenaikan harga saham dari BBNI ini di 3 hari terakhir ini menarik ya sobat investor. 3 hari berturut-turut dia mengalami kenaikan. Kalau BMRI, BBRI sekarang ada di kisaran 17% kenaikannya. Kalau BBNI ini juga sobat investor bisa lihat ya, kurang lebih sama ya, 16-17% kenaikannya. Makanya memang BBNI ini cukup lumayan menarik untuk dipantau, karena secara juga jumlah pemegang sahamnya itu tidak sebanyak di BRI dan BBCA. Jadi untuk BBNI ini ya, sekalipun tetap tentunya sama, masih ada potensi untuk dia koreksi, karena hari ini sempat dia mau mencapai 20%, tapi akhirnya dibawa turun sehingga tutup dengan 16,57% kenaikannya dalam 3 hari berturut-turut. Jadi happy cuan lah untuk Anda yang sudah sherok di harga bawah kemarin. Dan kalau kita lihat ya, dari kinerja untuk BBNI ini masih sangat-sangat menarik sobat investor, karena jika kita pantau dari EPS-nya saja, BBNI berpotensi untuk mengalami kenaikan secara kinerja di tahun 2026 ini ya. Maka potensi juga untuk dividennya masih jadi ya sangat-sangat menarik lah untuk BBNI. Di harga sekarang ini pun masih sangat-sangat menarik ya sobat investor, dan tentunya secara fundamental BBNI masih cukup bagus, sekalipun mungkin ada ya sentimen-sentimen negatif, cerita-cerita yang kurang baik mungkin yang pernah Anda dengar tentang BNI, tetapi kan itu ya tentunya tidak akan berdampak sepenuhnya pada kinerja. Seperti Anda lihat saja bahwa secara year on year kinerjanya masih mengalami peningkatan, bahkan secara key on key-nya masih mengalami peningkatan ya. Jadi cukup bagus lah untuk ke depan. Nah, coba kita pantau BNI ini dari order book-nya. Kita lihat di sini 3 hari berturut-turut dia mengalami kenaikan.
Hari pertama 8% lebih, hari kedua 5% lebih, dan hari ketiga 1% lebih. Dan secara value transaksi sempat naik dari hari pertama ke hari kedua, namun dia turun lagi di hari ketiga, tetapi secara kenaikan harga sahamnya dia tetap masih mengalami kenaikan. Jadi untuk besok apakah masih berpotensi untuk naik atau tidak, ya tentu masih ada potensi ya untuk dia naik. Tapi tentu kita lihat juga tadi bahwa dia sempat coba naik tinggi tetapi dibawa turun lagi. Jadi kemungkinan tadi masih ya ada take profit lah. Dan tinggal lihat kalau besok masih berlanjut untuk mereka yang mungkin sudah serok di harga bawah masih lanjut take profit, ya bisa jadi besok itu turun. Tapi bisa juga jika memang ternyata semua sudah lebih minat untuk ya akumulasi BNI ini, maka besok kemungkinan masih bisa lanjut naik lagi. Dan kalau kita lihat di sini dari ini ya, ternyata untuk asing itu sudah net buy, ya sudah net buy untuk asing di BNI. Nah kita lihat ini untuk 2 hari sebelumnya, apakah cuma hari ini atau memang dari 2 hari sebelumnya sudah net buy. Kita cek di sini masih net sell ya. Untuk kemarin dia masih net sell. Dan untuk hari pertama kenaikan itu di tanggal 9, apakah dia juga masih net sell? Ya ternyata memang masih net sell. Jadi sama ya, BNI dan BBCA itu ternyata sama. 2 hari kenaikan itu masih net sell, tetapi hari ketiga justru dia sudah net buy. Untuk broker summary-nya, AK yang jadi top buy ya, justru di BRI, Mandiri dan BCA, kalau saya tidak salah 3 saham itu AK ini justru jadi top seller ya, top sellernya. Sedangkan di BNI justru dia sebaliknya, dia jadi top buy-nya ya. Bisa lihat di sini CC yang jadi top sell-nya dengan 62 miliar dan AK ini jadi top buy dengan 66 miliar. Nah, kita akan coba cek AK ini apakah baru hari ini dia akumulasi BBNI atau memang sudah dari beberapa hari lalu. Oke, kita lihat. Oh iya, kemarin memang dia jualan juga tapi kecil. Tapi hari pertama dia akumulasi juga ya, bahkan di hari-hari waktu BNI turun dia masih koleksi juga ini, akumulasi ya. Dan untuk sepanjang bulan ini dia net buy AK. Jadi ya AK yang jadi top buy hari ini ternyata memang sepanjang bulan Juni ya. Ternyata bulan Juni ini masih net buy. Jadi dia akumulasi untuk BBNI ini menarik juga. Kalau dilihat dari broker AK untuk BNI ini dari sementara 3 ya dari Big Four Banks itu justru AK yang jadi top sell, di BNI justru dia jadi top buy. Jadi menarik ya sobat investor. Dan dengan dilihat dari broker action ini lebih ke arah big akumulasi. Jadi menarik lah untuk ini, tinggal bagaimana Anda sesuaikan dengan strategi Anda. Baiklah untuk mungkin beli bertahap dulu. Kalaupun dia ada koreksi, Anda tidak terlalu tegang karena Anda masih punya modal. Dan oke sobat investor, terima kasih Anda yang sudah menonton sampai selesai video ini. Dan jika Anda punya tanggapan, pertanyaan, informasi terbaru, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.